Why choose Hydro Coco? I choose original, Natural. healthy. Dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. We choose Hydro Coco. Hydro Coco, taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan Mata Najwa, duel Jawara Banten. Malam ini hadir Wahidin Halim, Rano Karno, dan juga Mbak Syarif. Saya ingin ke Pak Wahidin Halim. Pak Wahidin, saya ingat di debat yang dilakukan KPU, debat pertama, ada cuplikan yang menarik ketika Anda mengatakan kesehatan orang berobat hanya dengan KTP, itu rencana Anda nanti. Kita dengarkan cuplikan apa yang dikatakan oleh Pak Wahidin Halim berikut ini. Kita punya hitung-hitungan, punya rumusan tersendiri. Bahwa kita siap membiayai gratis biaya rumah sakit bagi 10 juta penduduk Provinsi Banten. Kita akan berdebat kemudian. Baik. Saya ingin minta rencana konkretnya. Bagaimana caranya 10 juta penduduk Banten gratis hanya dengan KTP berobat? Saya mulai dulu. Kuba, Korea Utara, menggratiskan penduduknya untuk kesehatan. Bahkan bikin rumah sakit tanpa kelas dan gratis. Undang-undang dasar kita juga mengingatkan sudah. Bahwa masyarakat harus diberikan aksesibilitas. Akses yang luas untuk pendapatan layanan kesehatan. Berdasarkan pemikiran itu dan pengalaman pribadi saya dengan orang tua saya. Dan janji saya terobsesi. Satu saat kalau saya menjadi pemimpin akan saya gratiskan. Oke. Biaya kesehatan. Itu obsesinya. Rencana konkretnya? Rencana konkretnya, pengalaman juga. Kalau pakai rujukan masyarakat sudah datang dalam keadaan sekarat, dimintai rujukannya, dimintai mana asuransinya. Sehingga saya bilang kenapa tidak dengan KTP? Karena KTP satu-satunya identitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi menurut nanti dalam bayangan Anda hanya dengan KTP bisa langsung? Masuk. BPJS? Bagi yang belum mendapatkan BPJS, cukup banyak orang miskin. Jadi BPJS tetap juga ada? Tentunya kita akan ada cost sharing. Karena tidak semua yang di BPJS dibayar oleh BPJS untuk seluruh pengobatan. Ada penyakit-penyakit tertentu. Okay. Jadi oleh kami dengan KTP, warga Banten masuk ke rumah sakit. Bukankah undang-undang BPJS itu harus integrasi, harus hanya satu dengan BPJS, tidak hanya bisa dengan KTP, Pak Wahidin? Bisa. Anda melanggar undang-undang? Tidak melanggar. Undang-undang nomor 24 tahun 2011, Pak, itu disebutkan spesifik di situ harus dengan BPJS, integrasi. Kalau orang tidak mau bayar asuransi, masyarakat tidak punya uang untuk asuransi, lalu tidak dapat pelayanan di BPJS, siapa yang melayani mereka? Saya menanyakan apakah itu artinya berbeda dengan pemerintah pusat? Rencana itu Anda berbeda? Diskresi yang akan saya lakukan, tentunya juga melakukan konfirmasi. Oke. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa kita harus sensitif terhadap penderitaan rakyat ya, tapi yang apakah, selama ini Pak tidak Wahidin, dapat pertanyaannya fasilitas jadi dari BPJS. pertanyaannya apakah akan sama dengan yang dilakukan pemerintah pusat sekarang atau Anda akan mengambil langkah yang berbeda? Ambil langkah yang berbeda tapi berbeda tidak dengan melanggar undang-undang? Tidak melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang Pak nomor 24 tahun 2011 itu nyata jelas. Tidak, yang dapat BPJS kan belum semuanya. Mbak Najwa tahu bahwa masih ada ratusan orang. Ribuan orang yang belum. Karenanya akan terpisah dengan KTP tersendiri. Nah, mereka kita perlakukan dengan semangat untuk memberikan layanan pada mereka, ya kita cover dengan cukup KTP yang menegaskan bahwa dia warga. Dananya akan cukup? Cukup. Dari mana dananya, Pak? Dari APBD dan sharing dengan program-program pemerintah pusat. Ini kemudian Anda berkaca di program ketika di Tangerang dulu? Ya. Karena ketika di Tangerang sempat ada hutang ke rumah sakit yang belum dibayarkan 111 miliar ke 35 rumah sakit. Tidak. Itu bagaimana Anda memastikan itu tidak terjadi? Saya katakan tidak ada hutang. Di catatannya waktu itu meninggalkan hutang 2013? Tidak. Anda mundur Mei 2013 sampai November 2013 masih hutang 111 miliar, ada beritanya. Bukan hutang. Komplain mereka itu yang kita minta 1 bulan lalu kita verifikasi
seringkali rumah sakit mengalami keterlambatan. Oke. Jadi kalau itu ditanggung pada semester saya selesai. Ini masih datanya dari PLH Wali Kota Tangerang ketika itu Nah, dari iya, Rahmansyah. karena saya serahkan. Iya, jadi Anda Padahal mundur dibayar meninggalkan hutang. Tahun takwim. Tidak. Di Tidak ada datanya meninggalkan seperti hutang. itu. Itu dibayar pada tahun takwim. Sesuai dengan komplain atau klaim dari Jadi dananya akan terus tersedia menurut akan Anda? tersedia. Oke, saya ingin minta tanggapan Pak Rano Karno, apakah rencana itu bisa dilakukan? Rencana hanya dengan KTP Yang saja? saya pahami ada undang-undang Mbak Nana ya, tentang BPJS yang nggak bisa dilangkahi dengan apapun. Kalau kekhawatiran Pak Wahidin tentang orang miskin tidak terbantu, Pemprov Banten itu menganggarkan anggaran untuk membantu pengobatan gratis bagi masyarakat miskin. Oke. Kita sudah anggarkan. Tapi bahwa banyak yang tidak tercover oleh BPJS karenanya memiliki niatan itu? Ya sangat sulit mencapai kalau target beliau 10 juta, dikali berapa? Terus dari mana APBD Banten baru 10 triliun? Agak sulit, artinya mungkin saja tapi memerlukan waktu 10 tahun lagi barangkali. Kalau sekarang ini agak sulit bagi saya. Prof Renaud, mana yang realistis dari dua program ini? Silakan Pak Wahidin mau menanggapi sebelum saya lempar. Kita rasionalkan. Tidak serta-merta 10 juta orang itu sakit bebarengan. Dari pengalaman saya, dengan saya gratiskan rata-rata 20% yang dilayani melalui, artinya orang sakit dalam 1 tahun itu tidak 10 juta, tidak 5 juta. Ya tapi nggak mungkin seperti itu Mbak Nana. Perencanaan harus 10 juta ya 10 juta. Anggaran harus disiapkan 10 juta. Ini bukan Nggak anggaran. mungkin. Benar, tapi tidak habis itu. Artinya di kota dengan penduduk 2 juta orang, saya membayar klaimnya 80 miliar. Oke. 80 miliar. Berarti kalau asumsi 10 juta orang, ya kan? Sekitar 5 kali 80, sekitar 400 miliar. 400 miliar itu cuma berapa persen dari anggaran kesehatan. Oke, Bang Rano? Bisa. Nanti saya kasih resepnya. Kita akan sudah harus break dulu. Setelah ini saya kasih Prof Renaud untuk memberikan mana yang lebih realistis. Kalau kita bicara kesehatan, jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Dipersembahkan oleh